Pada akhirnya kami tiba di lokasi itu kurang lebih 2,5 jam. Jadi ada ular hitam. Ular hitam itu segede ini. Ibu di dalam ini teriak dengan suara yang kuat. Hei, yang di luar, udah sejak lama aku tunggu kamu. Masuk sini. Nak kemin ne pake ya. Bang Adi, akhirnya setelah banyak nih ya kan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di jalan ya, mulai dari ban bocor, terus pohon tumbang, akhirnya berapa lama sampai ke tempat tujuan? Jadi kira-kira karena prediksi kami sebenarnya seandainya tidak ada hambatan ya, itu kami hanya menempuh kurang lebih 1,5 jam. Normalnya 1 Normalnya. jam. Tapi dengan segala macam hambatan yang ada yang tadi saya jelaskan itu, saya sampaikan itu, pada akhirnya kami tiba di lokasi itu kurang lebih 2,5 jam. Jadi ada penambahan waktu Lebih lama ya. lebih lama. Ada sekitar sejam molornya tuh. Tiba di Tempat lokasi yang tujuan. bersangkutan. Tempat tujuan itu. Setelah sampai di tempat tujuan, apa yang pertama dilakukan Bang Adi dan rombongan tadi? Nah, jadi ini sudah berentetan sih. Sangat berentetan sekali dengan kejadian-kejadian yang saya ceritakan tadi, bahwa ada Dari awal, hambatan ya. di jalan. Nah, seketika kami tiba di lokasi, di rumah ibu yang dimaksudkan itu, jadi kan di lokasi itu seperti perkampungan, masih rumah-rumah zaman dulu kan. Rumah-rumah zaman dulu itu ciri khasnya kalau di Sulawesi itu rumah panggung, rumah kayu kan. Kemudian ya masih ada semacam gentong di dekat tangga naiknya kan. Nah, Gentong air. Hal yang paling meyakinkan kami semua bahwa rentetan hambatan dalam proses perjalanan tadi itu dikuatkan dengan kejadian yang justru saya sangat tersentak pada saat itu, dan ya perasaan saya hampir jantungan gitu. Pada saat Tiba di tangga. Iya. Pas melihat gentong air. Iya. Apa yang terjadi di tangga tersebut Bang Adi? Jadi kan kebiasaan, karena kami melihat gentong air itu ya kami cuci kaki dong. Karena itu sudah sebagai tradisi gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak mesti kami cuci kaki karena kan pakai sepatu juga kan. Tapi menghormati adat istiadat di kampung tersebut, ya kami cuci kaki lah. Nah, setelah kemudian kami selesai cuci kaki kan kami mau naik nih di atas tangga tuh. Jadi dari anak tangga pertama ke anak tangga kedua ini sampai kami kaget semua. Satu-satunya yang ekspresi dan tenang itu adalah abang saya itu. Kalau kami yang bertiga dengan ada 2 orang tuh, keluarganya itu kaget semua. Apa yang membuat Bang Adi dan yang lainnya kaget? Sementara Bang Adi sendiri yang mengalami tenang gitu ya kan? Nah, jadi seketika kami mau naik bareng-bareng nih di atas tangga, tiba-tiba ada ular hitam. Ular hitam itu segede ini. Saya ingat sekali tuh, karena pandangan saya, kasat mata saya sangat jelas itu. Dan ternyata bukan hanya saya yang menyaksikan. Tiba-tiba ular itu dari atas ya turun melalui tangga itu. Ular itu besar? Ya kira-kira seperti ini tangan saya nih. Ular hitam. Itu Bang Adi dan 2 orang kawan Bang Adi yang melihat, atau si abang pun melihat ular tersebut? Jadi kalau saya melihat ekspresinya mereka itu semua lihat. Semua melihat. Kami 4 orang, jadinya 6 orang. Jadi semua melihat itu, karena kami yang berlima itu termasuk saya ya, karena baru naik saya pada saat itu baru di posisi tangga pertama ya. Lompat saya turun. Yang anehnya adalah abang saya ini ya, itu dia terdiam. Kira-kira di anak tangga kedua atau ketiga kalau nggak salah. Bang Adi di anak tangga ketiga gitu? Anak tangga ketiga itu dia hanya terdiam di situ. Terdiam. Yang anehnya setelah kami berbondong-bondong lompat, ular itu tiba-tiba hilang. Pas turun tiba-tiba hilang. Nah, itu yang membuat satu keanehan yang membuat kami semua, wow, ini apa ya?
Jadi pada saat kejadian ada ular di tangga nih ya kan. Itu pihak keluarga si ibu yang terkena guna-guna tadi ya, yang kita prediksi terkena guna-guna, itu apakah mereka sudah membuka pintu atau gimana? Atau Ya, mereka udah. belum tahu kedatangan Bang Adi? Sudah Sudah justru tahu. kami sudah tahu, sudah dibuka pintu di atas kan. Di atas kok ramai di atas. Memang pada saat itu kami memang dinantikan. Memang Dan sudah berkumpullah- ditunggu. Iya, berkumpullah keluarganya. Kami tahu ramai itu karena suara kebisingan yang cukup banyak orang di atas. Nah, yang posisi 2 orang ini sebenarnya ingin mengantarkan kami ke atas. Nah, setelah kejadian itu akhirnya sesosok ular itu tiba-tiba menghilang. Kami dipanggil lah sama abang, ya udah sini perbaiki perasaan, itu aja pesannya. Nah, baca yang bisa kamu baca, kemudian ayo kita naik. Tapi pada saat posisi kami setelah naik ini kan berhadapan dengan pintu, tidak langsung kami masuk karena di dalam ini udah banyak orang. Tapi kan rumah-rumah panggung itu kan di depannya ada teras nih, semacam teras-teras kan. Nah, ada kursi situ, kami duduk dulu situ. Sekitar 5 orang duduk situ bincang dengan sanak keluarganya. Sebelum masuk rumah. gitu. Nah, pada saat proses perbincangan kami di teras itu, tiba-tiba si ibu di dalam ini teriak dengan suara yang begitu kuat. Nah, dia bahasa Makassar gitu. Dia bahasa Makassar yang artinya kira-kira dia panggil kayak gini. Hei, yang di luar, sudah sejak lama aku tunggu kamu. Masuk sini. Nah, Masya Allah, aku kami- merinding Bang Adi nih, merinding. Iya, aku mau bilang nih, saya yang ada di posisi itu begitu luar biasa, tiba-tiba takutnya luar biasa gitu kan. Dengan lantangnya ya si ibu itu memanggil. Dengan lantangnya. Tetapi kami nggak ngerti nih, karena kami ada 5. Siapa yang dimaksud nih? Jadi kami saling menengok nih, di antara ke-5 orang ini, siapa yang dia maksud ini kan. Bercandalah saya punya abang nih, kamu mungkin Bintang, kan dipanggilnya aku Bintang. Sama abang itu. Bintang, kamu nih yang dipanggil ibu. Ah, yang benar bang, enggak lah. Aku bilang kan dengan raut wajah yang sudah Masih ketakutan. masih ketakutan. Sempatnya dia bercanda, kamu nih. Oh, enggak bang. Pada akhirnya dia sambil teriak, cepat masuk sini. Sudah sejak lama aku tunggu. Panggilkan saya yang di luar, suruh segera masuk. Itu dengan Dialektika Makassar, Makassar, ya. Makassar dengan ciri khas bahasa Makassar itu. Jadi setelah itu, dah sejenak saya punya abang ini memberikan pesan-pesan kepada kami, Dek, bentar bantu saya ya. Ya paling tidak kamu bersikir, kamu mengucap apalah yang kalian tahu, itu pesannya. Di situ, dah kami berbondong-bondong masuk. saat Bang Adi dan rombongan masuk ke dalam rumah, posisi si ibu ini masih dalam pasungan atau memang sudah dilepas pasungannya? Dalam pasungan, dan pertama kali saya melihat sosok ini pertama ya bercampur aduk nih. Pertama saya merasa kasihan sama nih ibu kondisinya ya. Yang kedua, mohon maaf ya, sangat-sangat menyeramkan. Kenapa? Ini rambut ini acak-acakan, semacam kayak bertahun-tahun tidak pernah dirawat gitu. Sosok ibu ini, perempuan ini. Tidak diurus sama pihak keluarga atau memang ada sesuatu yang di luar kemampuan ibu itu, di luar kendali ibu itu sampai Wallahu begitu alam. kondisinya? Sekaitan dengan itu, yang pasti bahwa kita kan sebagai manusia biasa bisa melihat nih, apakah ini pure wajah seorang manusia yang normal atau ada campuran-campuran mistis gitu. Dan itu kelihatan nampak sekali, penuh dengan acak-acakan gitu. Tapi posisi ibu itu kan dia di tengah-tengah nih, jadi sanak keluarganya itu melingkar semua di situ. Kira-kira di dalam itu ada kurang lebih sekitar 20 orang lah dengan rombongan kami itu. Jadi saya tepat dengan teman-teman saya itu duduk di belakang abang saya nih, karena posisi abang saya ini duduk langsung berhadapan dengan si ibu itu. Jadi setelah di dalam rumah, apa yang abangnya Bang Adi dilakukan? Bagaimana proses pengobatan yang dilakukan terhadap ibu itu? Ya, gimana ceritanya? Karena saya pada saat itu mulai dari kejadian tadi kan begitu shock. Jadi nggak lama berhadapan gitu. Ya bang saya sebenarnya santai aja sih, dengan raut wajah yang senyum-senyum
entah apa komat kami, ya kan. Akhirnya dia hanya bilang sama ibu nih, dia bilang, insya Allah saya hanya perantara, berdoa dan insya Allah kamu akan sembuh. Jadi ketika itu bertanyalah salah satu keluarganya, Pak, ini sebenarnya tante saya sakit apa? Udah dikasih kode aja ya. Akhirnya dia belum menjawab pada saat itu. Yang menjadi soal adalah puncak ketakutan kami, bukan hanya saya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar situ. Tidak lama berselang itu, tiba-tiba ini Bu nih, diam. Tiba-tiba setelah diamnya itu, dia ini kayak menari tiba-tiba tuh, dengan gerakan menari itu yang membuat kami kaget yang luar biasa, kaget betul. Ibu yang dipasung itu, Ibu yang dipasung ini dengan kondisi kaki dipasung selonjor kaki lah gitu ya, dipasung dengan rambut acak-acakan, lalu kemudian tiba-tiba dengan gaya apa sih kalau di Jawa bilang tuh kayak nari jaipong, penari gitu ya. nari gitu. Jadi dia nari itu dengan dialektika bahasa Makassar yang kira-kira artinya ya kayak gini dia. Kemin ne pake ya. Kira-kira dia bahasa Indonesianya ya, bahwa dia ingin menyampaikan, sayalah ini ilmu yang dari suatu tempat, nggak usah ya, kami spirit tempat itu. Siap. Ya. Jadi tapi dengan terang dia menjelaskan bahwa dia ingin mempertegas yang di dalam itu adalah sebuah ilmu yang datangnya dari tempat yang mohon maaf saya tidak bisa spill di sini tempat itu karena ini menjaga juga ya. Tapi itulah kejadian itu. Dan seketika itu nih namanya manusia biasa ya, yang pertama kali saya rasakan kejadian seperti itu bukan hanya sebatas kalau dulu-dulu kan diceritakan yang mistis, tapi ini nyata di hadapan kita saya gitu dan ya. seketika itu saya pengen lompat. Cuman abang saya itu, kami berdua itu ada namanya Aidil ya, kawan saya itu, tiba-tiba pada saat itu kami mau lompat itu ditepuk kami punya paha. Istighfar. Itu aja pesannya. Kami perbaikilah perasaan itu. Jadi dan menyaksikan ibu itu terus menari dengan celotehannya. Sampai berapa lama si ibu terus menari? Kurang lebih kalau nggak salah 5 sampai kurun waktu 10 menit itu. Dia terus menari. Terus menari dengan rambut yang betul-betul dalah. Mistis sekali. Ibu tadi kan menyampaikan bahwasanya dengan tariannya itu dia menyampaikan bahwa ini loh ilmu yang dari sana gitulah, dari suatu tempat itu. Jadi menurut Bang Adi nih, ilmu itu memang ibu itu punya sendiri atau memang kiriman orang untuk menyakiti ibu itu? Dari sekitar 10 sampai 15 menit itu dengan tarian yang menyampaikan pesan-pesan itu, pada akhirnya semua orang dan termasuk saya bisa menyimpulkan bahwa ini kiriman orang. Kiriman orang. Jadi bukan ibu itu yang memang menuntut ilmu sampai akhirnya seperti itu. Bukan. Dan ibu ini adalah korban. Jadi singkat cerita nih, setelah abangnya Bang Adi melakukan, ada ritual apa gitu yang dilakukan? Ritualnya sederhana aja, dia duduk bersila sambil komat kami dengan tasbihnya itu kan. Yang saya yakini adalah yang mungkin dibaca adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika itu kemudian menyampaikan ke ibu ini bahwa udah dengan kode tangannya, Bu, udah ya, insya Allah kamu, kalau Tuhan menghendaki, kamu akan sembuh. Dan saya ingat sekali tuh, dia hanya menyampaikan 3 Jumat ya, kamu akan sembuh. Dan ada satu kejadian yang mungkin akan ibu hadapi, dan itu didengar oleh semua orang ya yang ada di sekitar situ. Ada di situ. Kami pun, saya dalam hati saya, abang saya bisa nggak nih mengobatinya dengan model seperti itu, tiba-tiba mengambil satu kesimpulan seperti itu. Bahasanya 3 Jumat bisa sembuh gitu. Tapi setelah abang saya ngomong ini, udah memang si ibu ini kelihatan ya, tiba-tiba tenang, duduk, diam, tanpa suara. Dan itu hanya menggeleng-gelengkan kepala seperti itu, dengan rambut yang acak-acakan. Jadi
setelah ada kayak mungkin ya itu ritual lah ya, walaupun dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Efek apa yang terjadi sama ibu itu? Alhamdulillah, secara kasat mata kami menyaksikan bahwa dia agak lebih tenang, dan satu ketika dia pada akhirnya minta minum. Minta minumnya itu ya aneh juga sih menurut saya, karena dia minta kopi hitam tanpa gula, lalu kemudian dia minta sebatang rokok. Nah, Itu masih dalam keadaan menari? Udah enggak, Udah tidak? udah tenang. Dia minta kopi hitam itu tanpa gula dan sebatang rokok. Nah, yang lucu ini ya, yang lucunya adalah ketika kemudian kan ada nih salah satu kawan saya yang bawa rokok kan, dibagilah sebatang itu. Oh, saya spill mereknya. Tiba-tiba dibuang tuh rokok itu. Sama ibu itu? Sama ibu itu. Saya tidak butuhkan ini. Kalau bahasa Makassarnya itu dia butuh ico. Ico itu apa? Ico itu apa ya? Tembakau yang orang dulu itu dia buat sendiri, tembakau dilinting sendiri. Gitu. Yang dia butuhkan itu. Bukan rokok yang seperti ditawarkan itu dia buang itu, dan dia minta carikan saya ico. Dan itu ada yang mencarikan, dapat tidak? Ada, karena di kampung. Oh gitu. Tetangganya itu ada yang dibeli gulungan itu kan dengan apa lintingannya dibuat sendiri, akhirnya dibagikan lah. Dan itu terus terang ya, saya kaget juga karena si ibu ini minum dengan masih panas, agak-agak panas nih kopi, minum tuh kopi tanpa gula sampai habis sambil merokok. Mungkin 5-6 kali isapan itu ya, udah itu dibuang. Udah itu kondisinya udah mulai tenang, sudah mulai bicara Normal bicaranya? Ya bicaranya normal, tapi isi pembicaraan itu yang nggak normal. Masih mengelantur. Masih gitu ngelantur membahas sesuatu yang menurut akal sehat kami yang ada di situ, ini bukan dia yang bicara nih, tapi ada sosok lain mungkin yang berbicara itu. Itu Apa kalau boleh tahu apa yang dibicarakan ibu itu saat beliau mengelantur, mungkin entah apa saja yang dibilang? Ya panjang sih yang dia sampaikan itu, Salah satunya? Termasuk dia sudah bilang ya macam-macam bahwa saya akan ambil nyawanya nih. Ibu itu menyampaikan seperti itu? Ibu itu menyampaikan, tetapi seolah-olah bukan dia yang menyampaikan, menunjuk kepada dirinya bahwa saya akan bawa ini, saya akan ambil nih orang nih, saya akan ambil. Dia yang menyakiti saya, hati saya sangat sakit, dan saya akan bawa orang ini dengan gaya yang ngelantur gitu kan. Akhirnya kan makin larut malam, kami kan tentu makin kok suasana mistis gini dengan bahasa-bahasa yang semakin melantur gitu ya. Dan nggak jelas. Tapi satu yang saya bisa simpulkan secara pribadi ya, bahwa yang bicara ngelantur itu bukan dia, ibu tapi itu sosok yang dibalik kejadian-kejadian yang aneh itu. Kalau setelah perjalanan sejauh ini ya, dari mulai pengobatan tadi, kan ada cerita seperti dikirim orang. Ada nggak sih dari pihak keluarga cerita apa sih masalahnya sampai ibu itu bisa seperti itu iya, gitu? Jadi sebenarnya informasi awal itu waktu masih di Kota Makassar ya, kami bincang sama saudaranya, sempat kan ditanya, ibu pernah ada masalah nggak? Dia menyampaikan bahwa ibu pernah sama bapak itu ya dengan masih sanak keluarga juga sih, itu kaitannya dengan sengketa tanah, dan itu tidak luas sih, hanya perbatasan tanah aja antara sesama keluarga. Cuman kami tidak bisa menyimpulkan sedini mungkin kan. Nah, setelah pembicaraan yang ngelantur itu, pada akhirnya kami menyimpulkan bahwa apa yang diinformasikan oleh sanak keluarganya itu erat kaitannya dengan celotehan dari ibu ini, karena dia menyampaikan bahwa saya begitu sakit dan saya akan bawa orang ini dan saya akan mematikan orang ini. Sakit hati saya, itu bagian saya, itu lokasi saya. Dia sampai bahas tentang berarti memang jadi ada keterkaitan ya kan. Akhirnya orang di sekeliling ibu itu menjadi semua terperangah kan. Mungkin mereka sama-sama menyimpulkan bahwa kejadian ini erat kaitannya dengan
beberapa masalah tahun sengketa silam. tanah tadi ya Masalah kan. sengketa tanah tadi. Seperti itu. Dan kalau boleh tahu nih sekarang kondisi yang masih dikena guna-guna tadi sudah seperti apa kalau sekarang ini? Ya kalau sekarang ini alhamdulillah, tapi prosesnya panjang karena sesuai dengan informasi abang saya itu 3 Jumat ya. Artinya di malam Jumat kedua minggu depannya itu saya masih ikut. Masih mendampingi. Masih mendampingi. Berarti masih datang ke tempat Ya karena Ibu. saking penasarannya juga saya kan. Akhirnya saya masih ikut. Tapi pada saat itu saya sudah ber3 orang. Karena satu kawan saya itu tidak sempat ikut. Jadi minggu depannya itu kami datang lagi malam Jumat kan. Nah, setelah itu alhamdulillah agak membaik. Pasungnya itu sudah dibuka. Sudah Dan dibuka. sudah mandi gitu. Itu di Jumat normal. kedua. Di malam Jumat kedua. Setelah pengobatan yang pertama ya. Pengobatan yang pertama itu. Ya udah normal. Nah, satu keanehan berdasarkan cerita ibu. Jadi kan kita bawaannya santai-santai aja nih. Yang menarik adalah informasinya. Informasi si ibu ini karena udah normal bicara kan. Udah tidak seperti yang Udah nggak waktu seperti pertama kali diobati. Akhirnya udah cair kondisi. Ditanya-tanya lagi, mana bu kondisinya? Alhamdulillah. Yang membuat kami tersentak itu adalah informasi dari ibu ini menyampaikan, Pak, 2 hari setelah kejadian bapak datang di malam Jumat pertama itu, kok saya mimpi, gitu. Jadi ditanyain lah, mimpinya apa? Emang aneh mimpinya? Disampaikan lah. Ini kok nggak biasa. Gak usah saya sebutkan namanya, Iya, tapi menurut informasi ibu itu 2 hari setelah itu dia bermimpi orang itu ya mungkin yang dia Yang temani, diduga mengirim. yang diduga mengirim dan yang erat kaitannya Dengan bermasalah sengketa tanah dengan tadi, sengketa tanah itu dia bermimpi katanya si orang ini manjat pohon kelapa. Dan tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba orang itu Jatuh? jatuh dalam mimpinya ya. Iya, dalam mimpi si ibu. Si ibu itu dia ceritakan. Lalu kemudian saya lihat abang saya, oh dia tersenyum. Abang saya cuman tersenyum. Jadi mendengarkan kalau informasi. boleh tahu apa arti dari senyuman si abang ini? Tiba-tiba setelah senyum itu dia menyampaikan, alhamdulillah bu, bersyukur ya bu, alhamdulillah, ibu udah sehat. Itu di minggu kedua. Malam minggu kedua, Malam Jumat kedua. Iya. itu, ibu udah sehat. Berarti setelah itu masih ada pengobatan selanjutnya. Ya, tapi saya sudah tidak ikut ya di malam Jumat itu, mungkin hanya semacam apa ya, ritual biasa aja mungkin. Jadi karena memang diprediksi hanya 3 malam Jumat, insya Allah ibu itu sembuh gitu ya. Yang jadi soal lagi adalah informasi ibu nih. Ketika kami, yang pada saat itu saya masih ada ya, setelah dia ceritakan tentang mimpi itu, dia mempertegas bahwa Pak, yang saya mimpi ini sekarang kondisinya sakit. Jadi bisa diartikan berbalik ya, berbalik. Allahu alam, tetapi Seperti itu ya, kayak yang semacam disampaikan itu ya. bahwa posisi saat ini orang itu sakit. Dan saya juga menyimpulkan bahwa sepertinya nih ibarat kata senjata makan Iya, berbalik. Apa yang dikirimkan berbalik dan ke tuannya pesan gitu itu ya. sampai ke lewat mimpi si ibu ini itu. Sakit yang dialami sama yang dibilang si ibu, apakah sama dengan ibu tadi? Secara detail kami tidak diinformasikan, yang pasti bahwa disampaikan aja bahwa dalam kondisi yang kurang sehat sekarang. Nggak seperti dulu kan, kuat katanya bekerja dan sebagainya. Ini udah berapa hari nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi Bang Adi, pelajaran apa nih yang bisa Bang Adi ambil dari kejadian-kejadian yang sudah Bang Adi alami selama proses pendampingan? Iya, pada akhirnya saya mengambil satu pelajaran. Ini erat juga kaitannya dengan profesi saya ya, karena profesi saya ya seorang lawyer, seorang pengacara yang mungkin keseharian saya itu banyak menghadapi masalah yang spesifiknya lebih kepada sengketa lahan. Sehingga pelajaran yang bisa saya ambil bahwa masalah-masalah tanah seperti ini yang mungkin kita anggap abai, kecil, sepele gitu ya, ternyata bisa berdampak sampai ke hal-hal yang mistis seperti ini. Itu yang saya ambil pelajaran dan menjadikan saya lebih mawas diri dan hati-hati dengan kejadian ini ya. Dan saya ingin memberikan pesan kepada semua bahwa ada bahasa orang tua kami bahwa ilmu selamat itu
tidak banyak sebenarnya. Ilmu selamat itu adalah perbaiki lisan Anda, perbaiki etika Anda, perbaiki tingkah laku Anda kepada orang. Maka itu yang dimaksud ilmu selamat. Karena tidak akan mungkin kita dikacau sama orang, diganggu sama orang ketika semua hal itu kita lakukan. Dan pesan saya adalah, dalam kejadian ini yang kami mau ceritakan, perbanyak silaturahmi, dan lisan itu harus dijaga. Mungkin sedikit lisan yang membawa orang sakit hati, mungkin saja dia tidak bisa membalas kesakit hatian dalam bentuk wujud fisik, tetapi Jadi main dengan mainnya jalur yang dengan jalur yang sewajar gitu. tidak wajar menurut saya. Itu yang bisa ingin saya sampaikan, pesan-pesan saya. Dan tetap mawas diri lah. Hati-hati Hati-hati. tentunya ya. Ya, tentunya. Oke Bang Adi, terima kasih banyak nih untuk waktunya Wah, hari ini ya. sama-sama. Terima kasih banyak dengan begitu banyak cerita dan kejadian yang Bang Adi alami, dan tentunya pesan-pesan yang sudah disampaikan agar kita tetap mawas diri dan hati-hati, tetap jaga lisan tentunya ya Bang Adi ya, dan tingkah laku. Benar. Sekali lagi terima kasih Bang Adi. Oke, thank you. Oke, makasih. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan hari ini bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa nantikan kisah kami berikutnya di Lawa-Lawa Misteri. Sampai jumpa.